Pagi hari ini kita berbincang-bincang dalam satu tema yang sangat luar biasa ya, yaitu bahwa Tanah Laut meraih penghargaan sebagai daerah tertib ukur sebanyak 4 kali berturut-turut, dan ini sangat-sangat luar biasa gitu ya. Oke, sebelum kita ke tertib ukur ya, saya ingin pencerahan dulu ya saudara pendengar, apa saja program-program ya, hal-hal yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut. Untuk itu, mari kita simak bersama penjelasan dari Bapak Dr. Andes Haji Sahrian Nurdin MSI. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nelly Aryani. Siap. Kemudian juga Pak Iwan. Siap, Pak. Yang alhamdulillah hari ini kita diundang untuk kesekian kalinya, luar biasa Bu Nelly. Siap, Pak. Kita untuk sedikit memberikan informasi kepada warga masyarakat di Bumi Tuntung Pandang ini melalui radio FM 102,3 Tuntung Pandang FM Tanah Laut. Tadi disampaikan bahwa kita Tanah Laut alhamdulillah untuk keempat kalinya secara berturut-turut ditetapkan atau mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perdagangan terkait dengan predikat sebagai daerah tertib ukur. Dan ini bukan suatu capaian yang mudah tentunya. Betul sekali. Karena kita melihat track record dari beberapa kabupaten kota yang ada atau berbarengan dengan kita beberapa tahun yang lalu. Itu hanya tinggal satu kabupaten Tanah Laut yang masih bertahan. Kemarin tahun 2022 ada 2 kota atau 2 kabupaten kota yang bertahan, yaitu Cimahi dan Purwakarta. Kemudian Tanah Laut. Sebelumnya ada, kalau tidak keliru, ada 18 kabupaten kota seluruh Indonesia. Yang 2022 itu atau penghargaan 2023 hanya 3 kabupaten tersisa yang bertahan, yaitu Tanah Laut, Purwakarta, kemudian Cimahi. Dan tahun 2024 artinya ini pemberian penghargaan untuk tertib ukur tahun 2023, hanya satu-satunya kabupaten bertahan itu adalah kabupaten kita Tanah Laut. Wow, luar biasa. Nah, ini tentunya bukan sesuatu yang bisa kita capai begitu saja tetapi melalui sebuah perjuangan. Ya, pastinya ada perjuangan, bahkan mungkin berdarah-darah gitu ya Pak. Ya, mungkin perjuangan berdarah-darah, tetapi ini adalah bagian dari komitmen kami dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, bahwa kami harus memberikan layanan terbaik bagi para pelaku atau pengguna peralatan alat ukur, takar dan timbang di kabupaten kita. Dan inilah bagian kita membangun trust, kepercayaan, terjadi transaksi di dalam kabupaten kita. Dan ini bukan kita yang menilai, tetapi dari Kementerian Perdagangan yang membangun statement bahwa Kabupaten Tanah Laut memang layak untuk keempat kalinya ditetapkan sebagai daerah tertib ukur di Indonesia ini. Dan itu kami kira tidak terlepas dari peran rekan-rekan kami, utamanya dari bidang perdagangan dan kemeteorologian. Makanya alhamdulillah hari ini saya, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan, didampingi oleh Kepala Bidang Perdagangan dan Kemeteorologian serta Pak Nujuli. Beliau adalah penera ahli muda, dan satu rekan kami Pak Sabrin juga, ini beliau adalah rekan kita yang bekerja di kemeteorologian. Nah, mungkin seperti itu gambaran terkait dengan kemeteorologian ini atau terkait dengan penghargaan yang keempat kali ini. Kemudian tentunya ada kegiatan-kegiatan lain juga yang dilaksanakan di Dinas Koperasi Perdagangan ini, misalnya kegiatan pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi. Kemarin juga alhamdulillah Pak PJ Bupati menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Mendagri. Perdagangan dalam negeri, Pak. Oh ya, dari Kementerian Perdagangan, yaitu dari Perdagangan Dalam Negeri, dan ini juga terkait dengan pengendalian inflasi yang juga peranannya tentunya didukung oleh SKPD lain. Kami juga
yang mencoba memaksimalkan untuk mengendalikan inflasi di kabupaten kita. Jadi kami kira dalam 1 tahun terakhir ini Diskopnag ini memberikan kontribusi berupa penghargaan sebanyak 3 kali, Bu. Terakhir juga kemarin beberapa bulan yang lalu kita di Provinsi Bali kegiatan pameran seluruh Indonesia, kita berada pada peringkat 3 nasional dalam menyajikan atau memaparkan display kita di Provinsi Bali itu. Mungkin demikian sedikit gambaran capaian-capaian yang kita laksanakan atau kita kerjakan di dalam 1 tahun terakhir ini. Iya, luar biasa Pak. Saya merasa ini adalah sebuah kebanggaan dan kabar gembira banget gitu buat masyarakat Kabupaten Tanah Laut ya. Oleh Dinas Kopdak kita diberi tahun ini 3 kegembiraan, 3 penghargaan. Tadi yang pertama adalah penghargaan terhadap daerah tertib ukur ya Pak, untuk yang keempat kalinya yang berturut-turut. Kemudian yang kedua tadi pengendali inflasi dengan berbagai program-programnya. Salah satunya tadi adalah pasar murah. Kemudian peringkat ketiga se-Indonesia ya, pameran terbaik dalam hal apa tadi Pak, memberikan paparan ya? Dalam kegiatan semacam pameran UMKM, Bu. Pameran UMKM, oke. Iya. Oke, Pak, ini yang luar biasa ya, berturut-turut selama 4 kali, Pak. Kalau dalam pemikiran kita begitu ya, dalam pemikiran ulun, kawan-kawan semua begitu, kita mencapai 1 kali aja itu begitu sulitnya. Mungkin ada perjuangan yang luar biasa. Ini kita sampai berturut-turut tidak putus-putusnya sampai dengan 4 tahun dan 4 kali itu. Ini triknya nih apa nih Pak? Ya, yang jelas kita terkait dengan kemeteorologian ini, kami kira kita tidak hanya berbicara dalam tataran formal bahwa ini kita melaksanakan pekerjaan kita, tetapi ada satu tuntunan yang melekat secara batiniah di dalam pemikiran saya maupun tentunya rekan-rekan, bahwa di dalam agama kita, kami kira semua agama lah, agama yang lain mungkin seperti itu, bahwa menyangkut alat ukur, takar, dan timbang itu sesuatu yang sangat vital. Dan itu akan dipertanggungjawabkan tidak hanya persoalan di dunia tetapi juga di akhirat. Nah, kebetulan yang memegang tanggung jawab terkait hal itu secara teknis adalah dinas kami. Makanya kami berusaha dan berikhtiar sebaik mungkin bahwa di kabupaten kita ini harus sebagai daerah tertib ukur secara konsisten begitu terus-menerus. Hal inilah mungkin yang menginspirasi, memberikan semangat kepada kita bahwa ini tidak hanya persoalan di dunia, tidak hanya persoalan trust antar konsumen dengan para pedagang tentunya. Bukan hanya menjaga nama baik SKPD begitu Pak ya? Tetapi ini adalah persoalan panjang gitu. Seperti itulah. Luar biasa. Artinya latar belakang pemikiran kita, kenapa kita sangat konsisten untuk mendukung keberadaan Tanah Laut ini sebagai daerah tertib ukur seperti itu, Bu. Oke, artinya kalau saya menangkap tadi ada sebuah ikatan batin yang luar biasa dengan program ini. Saya kagumnya di sini, Pak. Begitu kita menghayati program ini sehingga merasa ini bukan hanya urusan dengan masyarakat begitu, tapi ada banyak urusan-urusan lain yang lebih vital, lebih penting, bahkan sampai kemana tadi, sampai ke urusan akhirat. Ya. Nah, ini mungkin adanya juga komitmen dari pimpinan mungkin Pak untuk menyamakan persepsi kepada seluruh perangkat yang ada di lingkungan, kemudian juga seluruh SKPD lintas sektor yang terkait. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, ini bagian terpenting sebenarnya Bu Nelly. Siap. Kenapa kita bisa tetap bertahan 4 kali berturut-turut sebagai daerah tertib ukur? Bahwa komitmen para pengambil kebijakan di kabupaten kita ini tetap tegak lurus dan konsisten untuk mensupport kegiatan kita. Contoh,
ketika bupati-bupati terdahulu juga mensupport kita dengan baik, dan alhamdulillah juga dengan Pak PJ Bupati Tanah Laut yang saat sekarang Pak Haji Samsi Rahman ini juga supportnya luar biasa terhadap keberadaan atau eksistensi kemeteorologian di kabupaten kita. Tidak hanya pada sisi itu, kita juga disupport dengan sangat luar biasa oleh pihak legislatif atau DPRD Kabupaten Tanah Laut terkait dengan anggaran-anggaran yang kita harus memang pergunakan atau keluarkan untuk mensupport kegiatan ini. Dan satu hal yang juga prinsip bahwa komitmen kami selaku pelaksana atau dinas teknis ini juga berbanding lurus atau sejajar dengan keinginan pimpinan-pimpinan di daerah. Jadi kami tentunya tidak bisa berdiri sendiri, makanya didukung oleh kepala bidang, didukung oleh para penera yang ada di dinas kita bisa tetap eksis untuk mempertahankan posisi sebagai daerah tertib ukur itu. Mungkin seperti itu persoalannya. Iya, dan ulun tambahkan juga ini tentu saja adanya sebuah kepiawaian pastinya ya dari seorang pimpinan SKPD untuk dapat meyakinkan pimpinan teratas, meyakinkan jajaran ya di samping kiri kanan gitu, kemudian juga meyakinkan para lintas sektor terkait begitu. Apakah karena Bapak mungkin senior ya Pak ya, paling senior. Kalau saya kan, kalau menurut betul. Saya, gitu, ya. Saat sekarang saya paling senior Bu di jajaran ASN begitu. Ya. Tapi kelihatannya masih muda ya. Kita sudah ngomong juga dengan Pak rekan Iwan. Ya, saya mengira Pak Sahrian mungkin akan pensiun 2 atau 3 tahun lagi begitu ya. Padahal sebenarnya kalau pensiun tinggal 3 hari lagi nih saya aktif nih. Menghitung hari ya Pak ya. Injury time nih Pak ya. Injury time. Ya luar biasa. Oke, nah saya ke Pak Daud ya. Siap. Pak Daud tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas sehubungan dengan 4 kali berturut-turut kita mendapatkan penghargaan sebagai daerah tertib ukur. Pak Daud sendiri sebagai Kepala Bidang Perdagangan dan Kemeteorologian ini ya, tentu ini adalah sebuah hal yang sangat berat. Kalau kata orang Pak, menciptakan itu mudah tapi mempertahankan itu sangat sulit seperti itu. Nah, lalu bagaimana Pak kita dapat mempertahankan berturut-turut 4 kali ini di SKPD kita, SKPD Diskopdak ini, dan level nasional ini. Iya, dan ini bukan main-main ya, ini adalah level nasional begitu. Ini bagaimana Pak Daud? Iya, terima kasih Bu. Ya betul sekali, kalau yang namanya mempertahankan itu ya selalu terkesan lebih berat gitu ya. Betul. Nah, tapi tadi apa yang dikatakan Pak Kadis tadi, bahwa memang satu semangat yang memang tidak luntur mungkin ya dari kawan-kawan tadi, yaitu ini tidak hanya urusan dunia aja tapi akhirat. Jadi sehingga ada nilai-nilai lebih tadilah selalu yang kita menanamkan itu begitu betul, ya. Bu. Jadi dan ada, alhamdulillah ternyata kawan-kawan yang lain sepemahaman. Iya, sepemahaman itu. Karena kita tidak menutup kemungkinan ya, banyak kepala kan banyak pemahaman ya. Betul, Bu. Iya, kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita kepada orang lain begitu. Iya, betul. Jadi selain artinya motivasi kita tadi untuk ya nilai ibadah tadi juga tidak terlepas memang komitmen pimpinan yang memang cukup tinggi terhadap kegiatan ini. Jadi kita dalam mempertahankan ini kita alhamdulillah tadi didukung dengan anggaran yang paling tidak memadai lah, walaupun masih mungkin perlu lebih, tapi yang ada kita sudah syukuri dan alhamdulillah kita sudah bisa mencapai yang terbaik lah sementara. Nah, jadi dengan adanya kerjasama tentunya dari pihak pemangku kepentingan tadi, dukungan pimpinan, ini memang cukup membuat semangat kami untuk mempertahankan gitu dan untuk terus menerus mempertahankannya. Iya, Pak Daud,
tentu untuk ajang penghargaan tertib ukur ini kan sudah ada petunjuk teknisnya ya dari pusat. Artinya seluruh kabupaten tentu mengikuti seperti itu begitu. Nah, karena kita mendapatkan 4 kali berturut-turut tanpa putus-putusnya, tentu ada inovasi khusus gitu, ada rahasia-rahasia lain di balik semua petunjuk teknis itu. Ini boleh bocorannya enggak nih Pak Daud? Oh iya betul. Memang di dalam penilaian tentunya di sini ya saya mungkin nanti bisa dibantu Pak Nujul ya yang selalu sebagai penera. Jadi itu ada 2 kriteria itu ya. Pertama kriteria utama itu ya. Nah, kemudian ada kriteria penunjang. Nah, di kriteria utama ini ada beberapa hal, nanti mungkin sekali lagi Pak Nujul nanti minta bantuan penjelasannya. Dan kemudian ada kriteria penunjang. Nah, di antaranya tadi juga memang termasuk inovasi-inovasi yang memang selalu kita adakan gitu ya. Jadi sampai dari yang sederhana sekalipun kita lakukan. Sebagaimana yang terakhir kita ada namanya dasar terang. Jadi itu kita inovasi artinya mendatangi sasaran untuk tera ulang. Nah, artinya ini sebuah inovasi karena kita di dalam melaksanakan pelayanan ini kan ada 3 cara gitu ya. Yang pertama kita di kantor, jadi orang yang datang membawa alat, kemudian kita melaksanakan di tempat-tempat di mana alat-alat ukur itu terpasang, kemudian kita melaksanakan juga di pasar-pasar. Nah, jadi itu yang. Nah, kemudian yang sederhana yang saya maksudkan ketika saya ikut ke pasar, melihat kondisi yang ada, oh ini perlu lagi harus kita lebih aktif seperti itu. Jadi kita ciptakan lagi yang sederhana aja tadi, seperti jempol. Tidak cukup sesuai dengan petunjuk teknis tersebut. Iya, tidak, itu perlu kita kembangkan, kita modifikasi, kita lihat kondisi-kondisi lingkungan. Jadi seperti contoh yang sederhana saya bilang tadi, kita menciptakan juga beberapa inovasi sederhana, jempol terukur kemarin saya buat, itu dimana itu merupakan pengembangan aja sebenarnya, tapi pada titik dimana kami melaksanakan tera ulang di pasar, ketika kita hanya menunggu pedagang yang punya alat ukur tadi mendatangi kawan-kawan panera, itu sepertinya tidak cukup. Akan sangat terbatas gitu ya. Lalu kita lihat, oh ini perlu kita yang lebih aktif. Kita jemput bola istilahnya. Jemput bola bisa dengan mengambil langsung, kemudian alat ukur mereka kita ganti sementara, kita pinjami maksudnya. Jadi kita ambil karena kan kalau mereka cuma satu punya, ketika kita ambil terhenti. Itu tadi yang ingin saya tanyakan gitu. Seperti itulah yang saya bilang sederhana, tapi itu besar pengaruhnya ya. Jadi alhamdulillah kawan-kawan sampai saat ini dengan adanya sebuah inovasi sederhana tadi dapat meningkatkan pelayanan sehingga kinerjanya seperti itu semakin bagus gitu. Jadi ada inovasi. Jadi harus memang dibarengan dengan inovasi-inovasi. Iya, pengembangan-pengembangan dari petunjuk-petunjuk teknis yang sudah dibuat begitu ya. Makanya kita bisa berbeda dari yang lain gitu ya. Mungkin seperti itu. Iya, seperti itu. Tadi ada dasar terang, kemudian ada jempol ukur, jempol terukur ya. Jadi ini jangan diasumsikan bahwa jempol kita yang diukur gitu ya Pak. Begitu kan ya. Jempol bola. Iya. Apa kepanjangannya Pak? Jemput bola untuk tera ulang untuk alat-alat ukur gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kita jempol ya. Oke, saya ke Pak Nujul. Pak Nujul, selaku pelaksana nih penera ya di penera ahli muda. Iya, penera ahli muda. Artinya ini melaksanakan langsung ya untuk peneraan alat-alat ukur begitu. Nah, tentu saja kita kalau bagi kami gitu ya membayangkan ini kan begitu banyak nih para pedagang masyarakat kita yang memiliki alat ukur. Ini bagaimana sistemnya Pak Nujul sehingga kita dapat menera mungkin sebagian besar atau bahkan keseluruhan dari mereka yang punya alat ukur. Izin Bu, mau menyampaikan terlebih dahulu. Siap. Juknis yang Ibu sampaikan tadi, itu keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tetap Niaga nomor 210 tahun 2023 tentang petunjuk teknis
tentang pembentukan dari titip ukur dan pasar titip ukur. Yep. Adapun kriteria tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kabid, kriteria penilaian dan juga inovasi-inovasi yang sangat membantu kita, diantaranya dari jempol terukur sangat membantu, sehingga kita di tahun 2023 yang diterima 2024 mendapatkan, selain mendapatkan daerah tertib ukur, juga mendapatkan pasar tertib ukur, Bu. Ada 5 pasar. Contohnya pasar Tapandang Berseri, pasar Menuntung Berseri, pasar Kurau, pasar Bati-Bati, dan pasar Kintab. Yang mana kriteria untuk mendapatkan penghargaan pasar tertib ukur di Juknis tersebut itu adalah minimal 85% alat ukur takar timbang yang sudah tertera di tempat pasar tersebut. Minimal ya. Minimal 85%. Artinya kalau kondisinya minimal berarti keadaan kita lebih tinggi daripada itu pastinya. Ya, di 5 pasar tersebut yang di 5 pasar itu. Nah, lalu Pak Nuzul, kita tahu ya bahwa personil kita tentu saja terbatas begitu. Kiat-kiat apa yang dilakukan oleh Pak Nuzul, petunjuk pimpinan, petunjuk yang lainnya agar dapat mengejar yang tugas yang sekian banyak ini dengan kondisi yang cukup terbatas. Iya. Dan mungkin juga ahli tera kita berapa nih? Iya, makanya itu saya tidak tanyakan karena saya tahu ini terbatas sekali ahli tera kita ya. Tenaga penera kita ada 4 orang. Nah, itu kan. Dengan 1 orang penera terampil, 2 orang penera ahli pertama, dan 1 penera ahli muda. Untuk kiat-kiat tadi seperti di pasar, Ibu, alhamdulillah kita di bidang satu atap dengan bidang pasar. Jadi di hari-hari sebelumnya, contoh kita hari ini hari Selasa ya di pasar Damit misalnya, kita pelayanan minggu depan. Misal kita minggu depan, di hari Selasa ini sudah kita koordinasi dengan pemungut pasar Damit untuk diberitahukan kepada mereka bahwa minggu depan kita akan melaksanakan tera-tera ulang di sana. Jadi alhamdulillah itu cukup optimal, Ibu, dan mereka juga sudah tahu titik kita di mana. Alhamdulillah itu cukup untuk dan juga teman-teman juga keliling sebelum kita siap-siap, kan dulu kan meja siap-siap, teman-teman keliling untuk jemput bola yang jempol terukur tadi, Bu. Jangka waktunya dari di tera pertama dengan di tera berikutnya itu jaraknya berapa lama, Pak Nuzul? 1 tahun kalau menurut peraturan, Ibu. Untuk timbangan 1 tahun. Tapi untuk OTTP yang lain itu bervariasi. Nah, lalu kan jenis ukur ini ada bermacam-macam begitu di pasar kita. Ada timbangan, ada meteran, ada takaran. Gitu. Nah, apakah ini juga menjadi sasaran dari Diskopda untuk menera hal-hal yang seperti ini juga? Iya, Ibu, sebenarnya kita setiap kali berangkat ke pasar itu sudah membawa standar untuk timbangan, takaran. Artinya standar itu sudah diakui oleh nasional atau memang ada yang berlebar SNI gitu atau bagaimana, Pak Nuzul? Standar ini maksudnya alat yang kita gunakan untuk menjadi pembanding untuk kita uji ke alat ukur takar timbang, OTTP ya. OTTP. Nah, jadi contoh timbangan. Timbangan itu kan 1 kilo yang dipunyai mereka, kita tidak percaya 100%. Ya, betul. Dengan standar kita itu kita baru percaya, sebab untuk alat kita itu kita verifikasi minimal 1 tahun sekali. Jadi sudah setiap tahun kita pasti memverifikasi alat. Pak Nuzul, untuk meyakinkan para masyarakat kita bahwa
pedagang itu sudah mendapat sudah ditera oleh petugas, apa buktinya atau apa tandanya atau dari mana mereka mengetahui begitu? Di alat OTTP tersebut juga dibubuhkan cap tanda tera dan juga untuk mempermudah kita melihat ketika pengawasan itu juga kita tempel stiker di tempat yang agak terbuka. Sebab untuk tempat pembuahan cap tanda tera lumayan tersembunyi, Bu. Harus kita lihat dulu ketika stiker kita tempel kan udah kelihatan bahwa ini sudah ditera di tahun 2024 misalnya. Dan juga untuk warna juga kita bedakan, Ibu. Misal di 2023 kemarin kita warna kuning, 2024 warna biru. Mungkin 2025 warna merah atau warna apa. Jadi untuk memudahkan supaya secara mata telanjang sudah lihat warna biru berarti tahun 2024 ditera. Jadi tidak perlu melihat secara detail stiker tersebut. Iya, seperti itu ya. Artinya setiap ukuran takaran timbangan tadi yang sudah ditera itu ada tandanya ya. Iya. Ada tandanya, dan tanda itu berbeda-beda sehingga masyarakat kita bisa melihat ini berarti sudah ditera setiap tahun begitu ya. Tahun ini sudah begitu ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu ada program atau ada inovasi ataukah ini memang sebuah petunjuk ini selain daripada petugas yang menera atau menera di kantor di kawasan pasar atau memang setiap pasar itu kita juga di Skopdak meletakkan alat tera mandiri, benarkah itu Pak? Ya, oke, saya jelaskan Pak Nujul ya. Siap. Jadi terkait alat ukur secara mandiri ini adalah bagian dari inovasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan, unit metrologi begitu kan. Jadi kita memberikan satu kesempatan kepada warga masyarakat jika tidak meyakini pada pedagang yang dia beli itu terkait takaran maupun khususnya timbangan, itu bisa dia melakukan penimbangan di timbangan yang kita siapkan. Nah, jadi ini kan pembanding nih. Ini dalam rangka kita membangun trust atau kepercayaan para pedagang maupun konsumen bahwa yang mereka beli adalah misalnya 1 kilo itu artinya 1000 gram kan. Nah, mereka timbang benar-benar 1000 gram di alat yang kita siapkan. Nah, jadi seperti itu dan sehingga tidak ada rasa was-was begitu ya, Pak ya. Tidak ada rasa was-was. Apalagi misalnya ada dusta di antara kita. Iya, seperti itu. Ya, kalau misalnya pembeli merasa tidak yakin, karena biasanya begini Pak, semalam kan aku nukar di situ sekilo 5 biji. Nah, hari ini aku nukar di situ kok sekilo cuma 4 biji begitu. Nah, ganalnya sama aja lah. Iya, ganalnya sama. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Ibu-ibu selektif ya, para pembeli selektif dengan hal seperti itu. Nah, lalu dengan merasa seperti itu, maka mereka bisa menimbang sendiri begitu ya timbang Pak? Sendiri, dengan begitu. alat timbang yang disediakan oleh Diskopdak yang sudah diyakini itu sudah standar nasional. Standar nasional, betul seperti itu Bu. Oke, seperti itu. Oke. Nah, itu setiap pasarkah Pak ada atau memang ada pasar-pasar tertentu yang diprogram oleh Diskopdak untuk menjadi pasar percontohan atau bagaimana? Ya, kita hanya di pasar Plehari Bu, ada menempatkan 2 titik alat ukur ulang itu sehingga kita ingin menjadikan pasar di Plehari ini, pasar Tapandang Berseri itu sebagai pasar percontohan dan alhamdulillah nampaknya ini cukup menginspirasi para pedagang. Artinya kita meletakkan itu saja para pedagang sudah mikir tuh kalau mau curang begitu kan. Menggantungnya apa? Gitu. kan intinya seperti itu bahwa ini betul. Persoalan memang secara real kita bisa melakukan penimbangan, tapi pada sisi yang lain secara sosiologis lah begitu, cara mereka melihat satu titik persoalan, kita kawa nih. Kegayaan timbangan ini itu kalau mereka yang masih belum sadar lah karena ada ukuran pembanding begitu. Nah seperti itu Bu harapannya. Oke, ya seperti itu ya luar biasa. Ya, nah Nujul, dalam rangka pian melaksanakan tera di pasar atau di sebuah pedagang begitu. Nah ditemui misalnya ada alat ukur dari pedagang itu yang memang rusak
Artinya tidak bisa ditera. Ini apa upaya kita untuk dapat menjadikan pedagang itu memang punya alat ukur yang tertera? Gini Bu, untuk pedagang yang memang rusak, alat ukurnya kita coba perbaiki dulu. Kalau sudah tidak bisa diperbaiki, kemungkinan kita cari timbangan pembanding dengan timbangan lain yang bagus. Seperti kemarin kita di pasar Manuntung Berseri, timbangan pegas kapasitas 15 kg. Di sana ketika dia di bawah 10 kilo masih normal. Ketika di atas 10 kilo sudah error. Nah, kita sampaikan ke pedagang bahwa jangan menimbang di atas 10 kilo sebab di 10 kilo sudah error. Walaupun kapasitasnya kan 15 kilo. Tapi ketika 10 kilo sudah error, kita sampaikan ke mereka pedagang bahwa ini bisa kita sahkan dengan catatan jangan menimbang di atas 10 kilo. Adanya sebuah komitmen ya untuk dia tidak menimbang di atas 10 kilo. Oke, luar biasa. Pak Nujul, saat ini kan timbangan tidak seperti yang dulu lagi ya. Artinya ada timbangan yang manual, timbangan ukuran yang manual, terus ada yang digital. Nah, terhadap ukuran yang digital ini bagaimana kita dapat mengawasi agar ini memang benar-benar sesuai dengan standar nasional Indonesia? Untuk timbangan elektronik kita ngomongnya Bu. Untuk elektronik ya, saya digital nyebutnya. Untuk timbangan elektronik itu penyetelannya lebih mudah dibanding timbangan yang manual. Mekanik. Yang mekanik. Sebab untuk elektronik itu ada semacam kode penyetelan yang harus yang diketahui, dan untuk menyentuh tombol penyetelan itu biasanya kita harus bongkar timbangan dan juga alat yang itu kita segel Ibu, segel jaminan bahwa ketika rusak segel pasti ada yang ada sesuatu yang dilakukan. Makanya luar biasa. Ini sebuah kayak rahasia gitu ya. Rahasia agar ini dapat dipastikan oleh petugas begitu bahwa ini memang benar-benar kalau bahasa orang yang sudah dilak gitu ya, tidak cacat gitu, yang asli ya, perawan disegel. Disegel, asli disegel begitu ya Pak ya. Oke. Nah, lalu dalam kurun waktu panjang kan ya 1 tahun itu. Nah, ada kemungkinan mungkin bukan namanya orang ya. Ada kemungkinan di rentang waktu setahun itu ada berbagai kemungkinan terjadi dengan timbangan, ukuran dan takaran ini tadi yang sudah kita tera di awal tadi. Apa upaya kita Pak Nujul untuk memastikan bahwa itu memang tetap seperti yang kita tera? Itu dengan pengawasan Ibu, pengawasan dan juga biasanya di bulan Januari atau Februari dari pusat langsung survei ke tanah laut untuk pengawasan. Jadi bagian penilaian itu. Sebagian penilaian daerah langsung pasar-pasar. Ukur itu kan langsung di cross check mereka ke lapangan. Jadi penilaian penghargaan daerah tertib ukur ini artinya tidak sekali dilakukan ya Pak dalam 1 tahun itu? Ya, jadi penilaian ini kan ada penilaian secara administrasi begitu. Jadi kelengkapan pelaporan kita melalui simple ya namanya itu. Melalui sistemnya itu secara online kita laporkan. Kemudian mereka juga tidak ujuk-ujuk menerima apa yang kita laporkan gitu. Mereka akan melakukan cross check di lapangan. Nah, dari hasil cross check inilah mereka bisa berkesimpulan bahwa memang kabupaten kita layak untuk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perdagangan. Dan munculnya mereka ke lapangan itu terkadang tidak terjadwal. Tidak terjadwal begitu. Jadi mereka datang, begitu datang minta temani menuju ke titik yang mereka tentukan sendiri. Setelah itu mereka memutuskan bahwa ini memang udah benar apa yang kita informasikan secara online itu. Jadi mereka meng-cross check apa yang kita laporkan itu apakah sejalan antara laporan dengan fakta di lapangan begitu. Seperti itu.
Dan kemudian satu hal yang juga sangat menggembirakan Bu di Kabupaten Tanah Laut ini, bahwa tingkat kesadaran para pedagang untuk melakukan tera dan tera ulang di instansi kita atau di dinas kita itu cukup besar, bahkan cukup tinggi. Dan ini tentunya tidak terlepas dari persoalan nilai-nilai keagamaan dari para pedagang kita. Takut akhirat Pak ya? Takut akhirat. Tidak terlepas dari bagaimana Kopdak sendiri memberikan keyakinan. Iya, memberikan keyakinan seperti itu. Dan satu hal yang kabar gembiranya juga, sejak awal tahun 2024 itu digratiskan semua. Kita tidak diperbolehkan lagi melakukan pemungutan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi para pedagang, wah ini bebayar menghabisi duitku banyak. Tidak ada alasan lagi. Itu digratiskan semua. Ya, yang pada awalnya mungkin dulu di belakang itu ada biaya begitu ya. Ada biaya, retribusi. Ada retribusi. Kemudian satu hal atau informasi yang menggembirakan juga bahwa kabupaten kita itu diberikan perluasan kewenangan untuk melakukan tera-tera ulang itu. Jadi kita dari 0 gram sampai 80.000 atau 80 ton alat ukur timbang, kita punya kewenangan untuk melakukan tera-tera ulang. Jadi timbangan-timbangan biji besi, timbangan batu bara, sekarang sawit, kita sudah bisa menangani, diberikan kewenangan itu. Jadi kalau kita tidak menunjukkan kesungguh-sungguhan, mungkin kita tidak diberikan kepercayaan seperti itu. Makanya ini sesuatu yang luar biasa. Betul. Dan sampai 80 ton itu gratis semua, Mbak Nujullah. Gratis. Nah, itu digratiskan semua. Artinya dari timbangan emas di pasar yang hitung gram-graman itu sampai 80 ton itu gratis semua. Jadi persoalannya adalah apakah para pedagang ingin menera tera ulang atau tidak? Persoalannya di sana. Kalau kami siap untuk memberikan pelayanan. Nah, seperti itu. Jadi kembali ini kepada persoalan itikat baik kita sebagai pedagang. Kita ingin apa yang kita perdagangkan itu tidak hanya berbicara tentang persoalan di dunia, tetapi wajib kita pertanggungjawabkan sampai ke akhirat kelak begitu. Jadi bukan hanya untung rugi perdagangan di dunia, ya, tapi untung ruginya itu dibawa sampai ke sana gitu ya. Betul, Bu. Dan itu bagian tanggung jawab kami ketika kami tidak melaksanakan tanggung jawab itu untuk melakukan tera-tera ulang, maka kita yang tergadaikan. Tergadai dalam arti kata kita tidak melaksanakan kewajiban. Kalau ada pelanggaran di lapangan, artinya kita yang salah begitu. Terikut ya Pak ya? Terikut begitu, kena imbasnya. Gitu. Nah seperti itu. Tapi kalau saya memberikan penekanan kepada kawan-kawan semua, kalau kita sudah melakukan tera-tera ulang dan melaksanakan kewajiban kita dengan baik, maka yakinlah setiap gram yang mereka perdagangkan itu ada bagian ibadah kita di sana. Betul sekali seperti Pak. Itu. Iya, luar biasa. Iya. Itu motivasinya lah. Nah, itu dia. Itu motivasi yang luar biasa. Menanamkan motivasi seperti itu, akhirnya kita bisa melakukan tugas-tugas kita. Ya, dengan senang hati. Nah, dengan senang hati dan dalam teknisnya Pak, dalam yang banyak, yang berat sekali, apalagi seperti yang disampaikan Bapak Kadis tadi bahwa ada sampai sawit ya. Bagaimana dengan alat pembanding kita di Skopdak? Apakah mumpuni atau bagaimana cara pengukurnya? Apakah harus bawa yang berat juga pakai mobil atau gimana? Iya. Nah, ini yang saya katakan komitmen pimpinan luar biasa di Tanah Laut ini. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan atau melakukan tera-tera ulang misalnya terhadap alat timbang sampai 80 ton, maka kita harus mempunyai bidurnya itu minimal 8 ton ya Pak Nujul ya? Bidur namanya. Bidur namanya itu untuk alat pembandingnya itu. Di bawah Pak? Itu dibawa. Itu dibawa dan untuk membeli alat-alat itu tahun 2019 kita tidak punya. Tahun 2020 saya masuk di Kopdak, saya mengajukan permohonan pengadaan peralatan itu, dan ini yang saya katakan komitmen pimpinan luar biasa. Langsung disupport dengan anggaran yang kami kira cukup besar lah. Hampir 1,7 M ya kita pengadaan alat itu. Tetapi alhamdulillah sekali kita menanamkan investasi di situ, kedepannya kan sampai sekian tahun bahkan sampai 10 tahun, bahkan 20 tahun pola ini tetap berjalan begitu. Itu yang saya kemarin coba yakinkan Pak Bupati
saya coba yakinkan Badan Anggaran DPRD ini diperlukan dalam rangka membangun trust, kepercayaan para pelaku usaha di tempat kita terhadap peralatan ukur dan timbang yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan itu juga merupakan sebuah investasi. Ya, investasi. Dan saya kira dengan kita menerima 4 kali berturut-turut penghargaan, kayaknya investasi itu sudah terbayar. Iya. Bahkan melebihi ya. Sudah kalau terbayar. dihitung istilahnya. Dan juga beli sekali aja Bu ya. Dan beli sekali. Gak bakal napok tuh. Betul sekali, iya seperti itu. Oke, luar biasa. Baik, kita ke suara pendengar. Selamat pagi, ada rekan Ahlan di Pelehari. Ahlan wasahlan. Oke, nanya aja Pak, bagaimana dengan para penjual BBM yang pakai selang dan alat ukur pakai tabung itu Pak? Kadang tidak sesuai dengan grip digital. Apa sih grip? Ya grip digital di kendaraan. Nah, bagaimana menyikapinya dari Diskopdak? Maaf, terima kasih. Baik. Yang kedua ada rekan Junai di Pasar Gunung. Gunung mana ya? Gunung Makmur ya? Oke. Selamat pagi rekan Junai di Pasar Gunung. Pertanyaannya Pak, bagaimana dengan barang berat yang sudah terbungkus? Apakah sudah termasuk yang diawasi oleh Diskopdak? Misalnya beras kemasan. Terima kasih. Oke. 2 yang sudah ya. Oke. Silakan Pak, bisa langsung ditanggapin. Saya ingin memberikan kesempatan dulu kepada Pak Nujul terkait barang dalam kemasan tadi Pak. Silakan Pak Nujul dijawabkan, itu bagian dari pekerjaan kita Bu, meng-cross check seperti itu. Silakan Pak Nujul secara teknis seperti apa? Izin Bu, kita menyebutnya itu BDKT Bu. Barang dalam keadaan terbungkus. PDKT ya Pak, saya tadi hampir ke PDKT gitu. Saya bingung yang di PDKT apa gitu ya. Barang dalam keadaan terbungkus. Dan juga kita tiap ada pengawasan juga, kita juga mengawasi BDKT barang dalam terbungkus ini. Di antara pengujian BDKT itu kita timbang, kalau di sana ditulisnya neto, berarti kan di luar kemasan berarti kan. Kemasannya kita timbang, isinya kita keluarkan, kita timbang, pengambilan datanya begitu Ibu. Itu pun bukannya 1 sampel, minimal 10 sampel. Begitu. Dan juga ada peraturan juga tinggi minimal tulisannya itu Ibu. Misalkan 200 mg. Di peraturan itu tinggi minimal hurufnya itu berapa? Sudah ditentukan. Sehingga ketika kemasannya itu besar juga. Ketika kecil juga. Jadi sehingga mudah dibaca oleh pembeli begitu. Jangan sampai nih barangnya besar gitu ya. Tapi tulisannya kecil, sehingga ada kemungkinan gitu ya salah lihat atau salah tulis atau bagaimana begitu. Seperti itu. Atau semakin bertangka semakin berat juga timbangannya. Betul ya. Iya. Oke, artinya rekan Junai ya di Pasar Gunung ini dapat dipahami ya apa yang tadi ditanyakan dengan barang berat yang sudah terbungkus ya. Nah, Kopdak melakukan pengawasan tentu saja tadi disampaikan oleh Pak Nujul dengan melakukan pengambilan sampel. Dan sampel itu bukan hanya 1, tetapi minimal 10 sampel ya dari barang yang sudah terbungkus ya, dibongkar, ditimbang isi, ditimbang kemasan, dan bahkan juga sampai diamati tulisan di luar kemasan tersebut. Oke, seperti itu. Bisa ditambahkan Bapak? Ya, saya ingin sedikit menambahkan tadi atas pertanyaan itu mungkin yang Bapak maksud tadi itu. Kalau kita bahasa sehari-hari mengatakan itu Pertamini Bu, yang jual BBM jual BBM tadi kan. Rekan Ahlan tadi. Ya rekan Ahlan tadi. Sehari-hari kita bilang itu Pertamini, tetapi ini sebenarnya bukan bagian dari tanggung jawab kami. Jadi kami memang tidak merekomendasikan warga masyarakat untuk berbelanja di Pertamini yang tersebar di mana-mana itu. Kita mengarahkan bahwa yang diakui oleh pemerintah
terkait dengan BBM ini adalah melalui SPBU resmi pemerintah. Nah, jadi SPBU ini kan stasiun pengisian bahan bakar umum ini kita berani menjamin keakuratan pengukuran. Karena kita setiap tahun melakukan tera dan tera ulang. Nah, maksudnya kita bisa memproteksi hak konsumen. Hak konsumen di sana artinya kalau dia berbelanja 1 liter, katakanlah bensin, maka itu artinya benar-benar 1 liter sebagaimana yang dimaksudkan oleh pemerintah. Jangan sampai orang ingin berbelanja 1 liter bensin, katakanlah dalam tanda petik di Pertamini tadi, yang mereka terima hanya 700 begitu, 700 mili ya. Nah, ini sesuatu yang tidak kita sarankan, itu dari aspek keakuratan pengukuran, kemudian dari aspek keamanan juga ini sangat berisiko begitu, sangat berisiko berbelanja. Dengan Pertamini itu. Ya, berisiko dalam arti kenapa, kata Pak? Bisa saja terjadi ya katakanlah musibah kebakaran dan lain sebagainya. Ya, security-nya bukan tidak seperti BUB ya. Nah, itu kan tidak terstandar begitu. Teknik pengamanan mereka. Makanya kalau ingin berbelanja bahan bakar lebih baik berbelanja di SPBU. Karena kita berani menjamin bahwa hak-hak konsumen itu dapat dilindungi dengan baik begitu. Kemudian BBM yang kita beli itu sesuai dengan yang kita bayar. Dan kami akan selalu melakukan pengecekan secara rutin setiap tahun kepada SPBU se-Kabupaten Tanah Laut, utamanya menjelang nanti tahun baru nih. Ada pengecekan. Ada hari-hari besar begitu ya, kayak tahun baru, hari raya, itu libur-libur nasional gitu. Ya. Itu diminta atau tidak diminta mereka, kita melakukan cross check begitu. Ini dalam rangka untuk menjamin keakuratannya tadi. Seperti itu, Bu. Artinya Ulun menggarisbawahi lagi pada penjual-penjual BBM yang tadi Pertamini itu yang memakai alat ukur pakai tabung itu memang Pertamini situ ya. Ada sekarang juga pakai digital, Pak ya. Iya, ada juga sepertinya. Itu iya. Dan ini memang sempat juga kita pertanyakan dengan Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Kemeteorologian, itu memang kita tidak diberikan kewenangan untuk melakukan tera ulang terhadap mereka karena ini bukan sesuatu yang resmi begitu. Beredarnya itu. Oke. Jadi untuk itu Dinas Kopdak memang tidak melakukan tera ya, Pak ya? Ya, tidak melakukan pada tera. penjual-penjual BBM yang ada di luaran seperti Pertamini tadi ya, yang baik yang memakai selang ukurannya, alat ukur pakai tabung dan pakai yang digital itu tadi ya, seperti itu. Nah, dianjurkan untuk membeli BBM pada SPBU resmi, yang mana SPBU resmi ini dijamin telah dilakukan tera dan pengawasan oleh Diskopdak. Seperti itu ya, rekan Ahlan di Plehari ya. Para pendengar Tuntun Panah FM juga ini dapat dipahami ya secara keseluruhan. Bukan berarti kita mengesampingkan para pedagang BBM di luar ya, Pak ya. Tapi itulah penjelasannya begitu. Itu penjelasannya seperti itu karena kita memang diarahkan oleh Kementerian Perdagangan untuk tidak melakukan tera ulang terhadap para pelaku usaha ya. Saya katakan demikian ya. Para Pertamini ini begitu. Itu memang arahannya dari pemerintah pusat seperti itu. Oke. Artinya kita sudah memberikan penjelasan ya. Selanjutnya tinggal pilihan dari masyarakat begitu ya. Nah, itu pilihan konsumen tadi. Iya, tinggal pilihan aja. Silakan masyarakat mau berbelanja di mana begitu. Kita tidak akan mungkin bisa melarang gitu. Silakan berbelanja di mana begitu. Iya, seperti itu penjelasannya ya rekan Ahlan di Plehari dan para pendengar dan juga rekan Junai di Pasar Gunung. Jadi jangan khawatir juga dengan kondisi barang-barang yang sudah terbungkus ya, yang sudah dikemas begitu ya. Diskopdak juga telah melakukan pengawasan. Baik. Nah, Pak, waduh, saya sebenarnya masih ada yang bergabung ya. Belum, Pak. Masih banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi kita berada di posisi waktu yang ternyata tidak terasa, Bu. Iya, ternyata tidak terasa begitu. Iya, seperti itu. Pak Sahrian. Saya dengar beberapa hari lagi Bapak memasuki masa purna tugas, Pak.
urna tugas. Nah, dengan segala prestasi yang setelah Bapak ukir selama di kepemimpinan Bapak di Diskopdak, bagaimana Bapak dapat meninggalkan pesan-pesan, mewariskan kiat-kiat yang telah Bapak buat ini kepada para kru kita begitu, agar nanti prestasi kita ini dapat terjaga, Bapak? Kita tidak ingin sebenarnya yang 4 kali berturut-turut ini nanti akan lepas tumbang begitu saja begitu. Iya. Betul. Bagaimana, Pak? Oke, terima kasih Bu Nelly, benar sekali. Saya Pak Iwan hanya mempunyai jeda waktu tinggal 3 hari kerja nih. Artinya hari ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Besok libur Pak. Besok libur tuh. Artinya efektif saya bekerja cuma 2 hari saja. Tetapi saya sudah bertekad bahwa sampai detik terakhir pengabdian saya di Tanah Laut sebagai ASN ini benar-benar akan saya tuntaskan begitu. Sehingga apapun yang bisa saya berikan untuk Tanah Laut ini akan saya coba berikan begitu. Siap. Karena saya beranggapan Tanah Laut ini adalah tanah kelahiran saya yang kedua. Saya lahir di Kota Banjarmasin, tetapi saya besar dan membesarkan anak-anak saya di kabupaten ini begitu. Betul, Pak, betul. Iya. Nah, kemudian satu hal yang prinsip mungkin saya ingin sedikit memotivasi rekan-rekan, apalagi yang masih muda-muda kan, yang baru menjadi ASN, bahwa ketika Anda menjadi seorang ASN, artinya Anda kemanapun bersinggah, Anda harus mampu di tempat yang Anda singgah itu merasa orang di tempat itu berbahagia begitu, berbahagia dengan prestasi kita, berbahagia dengan segala kiprah kita di sana. Jangan sebaliknya, karena ada pula orang yang ketika ia pergi justru ia membuat orang lain merasa bahagia dengan kepergiannya begitu. Itu ada karakter orang seperti itu. Betul, iya. Nah, keselamatan ya karena. Iya. Nah, hal seperti itu hindarilah. Bagaimana kita menghindari itu? Ya kita berbuat terbaik sajalah di tempat kita, di mana bumi kita pijak, di sanalah langit kita junjung. Dan saya juga ada satu prinsip yang ingin saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan, utamanya para ASN. Apapun yang kita lakukan pada hari ini itu akan berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan besok hari atau mungkin hari-hari ke depan. Ini kata-kata motivasi Bu ya. Iya, betul. Jadi kita itu mempunyai kewajiban untuk menabur kebaikan di dalam tempat kita bekerja. Jadikanlah tempat kita bekerja itu sebagai ladang ibadah kita. Seperti ini kita melakukan tera ulang, itu jadikanlah ya tempat ibadah kita. Karena setiap tadi gram yang para pedagang transaksikan, yakinlah di sana ada kebaikan yang sedang diberikan juga sebagai bagian dari bagian kita begitu. Nah itu makanya kita jangan pernah lelah untuk terus menebar kebaikan. Jadi teruslah melangkah semua selama kita yakin kita berada di jalan yang baik. Saya sering begitu Bu. Saya melangkah kadang-kadang sendiri. Ini kan tera ini kan pertama itu tahun 2020 itu 2019 akhir 2020 saya melangkah sendiri. Saya tidak tahu, saya gamang harus berpegang kemana ini. Ini tanggung jawabnya besar loh, ini dunia akhirat loh. Betul. Nah itu, makanya saya bertekad, saya belajar begitu, saya mencoba meyakinkan para pimpinan di kabupaten kita, sehingga saat sekarang kita bisa mencapai apa yang kita capai sekarang itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk dia datang dengan sendiri, tetapi dia melalui sebuah perjuangan yang luar biasa. Yang luar biasa. Nah, perjuangan dan pengorbanan Pak ya. Iya betul. Perasaan pastinya juga ada. Jadi saya berpesan teruslah melangkah selama kita berada di jalan kebaikan. Kemudian meski terkadang kebaikan kita itu tidak selalu dihargai. Nah, seperti itulah. Iya. Mungkin kata-kata ini sangat dalam begitu. Iya, saya merasa terenyuh Pak. Ada sesuatu yang menyentuh gitu. Iya, seperti itu. Saya dalam posisi 32 tahun mengabdi di Kabupaten Tanah Laut. Saya pernah menjadi staf di kecamatan. Saya stafnya dari Kecamatan Kurau. Di Kecamatan Kurau tahun 92, artinya sudah 32 tahun yang lalu. Yang kemarin ketika saya memberikan sambutan di apel Senin, saya katakan sangat luar biasa banyak kemajuan kita. Saya tahun 92 di Kecamatan Kurau itu listrik saja tidak ada. Itu listrik ada
kecil sekali. Saya hanya dapat 5 watt bagian dari dikasih tetangga sebelah 5 watt. Oke, masih PLTD dulu. PLTD. Ya, nah ya. Itu jam 10 malam dimatikan dan kita nyambung lagi biar terang pakai lampu templok. Nah pagi-pagi sudah belatat hidung gitu. Ya. Seperti dari perang gitu ya. Nah kondisi seperti itulah. Artinya kita sangat luar biasa dan bersyukur bahwa kita saat sekarang maju, dan saya menata karir dari staf di kecamatan, kemudian PLT dan jadi camat, dan terus saya pernah juga menjadi sekda, kemudian saya turun kembali karena sesuatu dan lain hal menjadi kepala dinas. Itu yang disampaikan oleh Pak PJ Bupati kemarin ketika beliau memberikan sambutan, bahwa Pak Sahrian ini benar-benar tegar dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi seperti itu. Tapi saya berpikir, dimanapun saya berada, saya harus tetap tegar dan saya harus tetap berupaya saya untuk bisa berbuat baik. Karena hidup, menurut pendapat saya, hidup ini bukan tentang siapa yang terbaik, tetapi tentang siapa yang mau berbuat baik. Nah seperti itu motivasi saya untuk kawan-kawan semuanya, dan sesungguhnya Tuhan sangat menyukai kebaikan itu. Jadi niatkan saja kita berbuat baik, Tuhan sangat menyukai itu, dan satu catatan kebaikan buat kita tersedia seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Nelly. Ya luar biasa Pak. Ya. Saya pun merasa termotivasi ya, merasa termotivasi sekali. 30 tahun ya Pak, berarti 32. Oke, luar biasa. Itu semuanya di dalam Kabupaten Tanah Laut. Ya, total keseluruhan saya sebagai ASN itu 40 tahun. Dan saya juga sangat bersyukur bahwa saya pensiun ya dalam keadaan sehat walafiat, dan kemarin ketika SK pensiun terbit, saya juga berada pada posisi pangkat 4E, artinya memang sudah habis maksimal, tuh maksimalnya ada lagi di atas itu. Artinya sesuatu yang saya kerjakan sepanjang 40 tahun sebagai ASN dan mengabdi di Kabupaten Tanah Laut selama 32 tahun ini, insya Allah ada bekas-bekas jejak-jejak yang menjadi bagian kesejarahan buat saya. Iya. Dan itu adalah sebuah hal yang membahagiakan di hari berikutnya. Iya, gitu, seperti itu. Mengenang seperti saya itu. Saya misalnya pernah jadi kepala dinas BU, kepala dinas BP 2T, dulu banyaklah dinas-dinas ini saya lakukan. Saya selalu berikhtiar, berbuat yang terbaik seperti yang saya kemukakan tadi. Seperti di PU banyak jalan-jalan yang ke desa pedesaan itu saya lakukan pengaspalan di sana, dan itu sama prinsipnya. Saya yakin setiap jengkal jalan yang saya buat, saya bangun, saya aspal, jangankan manusia, seekor lalat pun yang lewat di sana akan memberikan kebaikan buat saya seperti itu. Nah sama dengan di meteorologi ini, itu hal-hal yang memotivasi Bu. Iya. Pak, satu lagi nih Pak, satu lagi. Ini benar-benar memotivasi Pak, apa yang tadi Bapak sampaikan. Satu lagi, ini kan nanti masuk ke purna tugas ya Pak ya. Nah kita tahu apa tadi yang Bapak ceritakan, banyak sekali hal-hal yang telah diukir, prestasi-prestasi, kemudian juga program-program, inovasi-inovasi begitu. Nah ketika nanti masuk di purna tugas, seandainya nih, Pak Daud misalnya masih minta petunjuk atau masih minta konsultasi atau masih ingin belang ya, bercerita tentang begitu ya. Ini bagaimana nih Pak tanggapannya Pak? Ya saya sangat dengan masih dipelihari kan nanti? Saya dipelihari. Itu tadi saya katakan kota pelihari atau tanah laut ini tanah kelahiran saya kedua. Jadi saya akan lahir di sini, dan saya juga akan mungkin selesai kehidupan tuh di sini begitu. Nah ini bagi kawan-kawan, jika ada hal yang ingin dikonsultasikan, saya sangat membuka diri. Dan saya sudah bertekad, sepanjang saya masih bisa berbuat sesuatu, saya akan berbuat sesuatu untuk hal-hal yang baik. Makanya saat sekarang saya masih dalam posisi kegiatan-kegiatan sosial. Saya sudah siapkan slot itu sejak puluhan tahun yang lalu. Misalnya yang masa pensiun ini kan sebenarnya tinggal menunggu waktu nih. Tinggal menunggu waktu. Tapi saya sudah siapkan sejak 10 tahun yang lalu. Misalnya saya pada posisi pengabdian sebagai ketua PMI. Kemudian sebagai ketua pemadam kebakaran swasta Kabupaten Tanah Laut juga kan.
kemudian masih aktif di Perbakin, Persatuan Menembak itu. Kemudian saya juga aktif di Orari. Kemudian saya juga aktif di kerukunan keluarga Dayak Bakumpai begitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa saya lakukan. Artinya tidak hanya terikat di kedinasan gitu. Jadi seperti itulah. Saya mencoba berbuat apapun sepanjang itu bernilai baik, saya akan lakukan seperti itu. Ya, dan itu adalah salah satu kiat menghadapi masa purna dengan bahagia gitu ya. Dengan bahagia. Dan kemarin karena saya melihat raut Pak Sahrian mendekati hari-hari akhir pengabdian di kedinasan gitu lebih bahagia. Dan lebih cerah begitu. Dan itu bagian yang saya tunggu-tunggu Bu, dengan happy sekali. Kemarin saya dengan Ibu Sekda Ibu Piji Sekda ketika mau apel Senin itu salaman, wah happy sekali nih mau pensiun kan. Ya benar, saya benar-benar happy. Saya sangat menunggu-nunggu situasi ini, bukan apa ya. Kadang saya melihat ada rekan-rekan kita yang merasa agak sedih gitu sedih, berat hati begitu. Tapi kita memang ketika memasuki masa purna tugas kita harus mencoba menata pemikiran kita. Kita sekarang harus memberikan pengabdian pada bidang yang lain begitu, bukan hanya di ASN ini. Betul. Tetap aktif gitu ya. Tetap aktif. Seperti Bu Neri juga aktif. Saya tetap aktif lah, insya Allah seperti itu. Oke. Nah ini juga merupakan sebuah pembelajaran ya bagi kawan-kawan untuk karena memang memasuki masa pensiun itu mau tidak mau itu mutlak Pak ya? Mutlak. Iya, mutlak. Hanya suka waktu. Tidak suka betul. Giliran-giliran aja begitu. Nah, untuk mempelajari bagaimana kita dapat menyiapkan diri, menyiapkan mental, psikologis gitu Pak ya, untuk menghadapi ke masa itu ya. Dan itu tidak bisa disiapkan dalam waktu dekat ya, harus ada waktu panjang yang harus kita siapkan. Iya, luar biasa. Ini terinspirasi sekali. Saya banyak sekali yang ingin saya gali sebenarnya. Tapi pertanyaan bonus nih Mbak. Iya. Pertanyaan bonus. Oke, silakan. Kita 2024 ini berapa kali pasar murah Pak? Karena ini apresiasi masyarakat. Apresiasi masyarakat luar biasa nih ya. Kita belum bicara itu lagi. Iya, luar biasa. Karena ada yang chat saya ini ya. Karena beberapa daerah katanya itu kan bagian belum ada katanya. Bagian kita mencoba menebar kebaikan ya. Silakan Pak Daud. Untuk 2024 apakah masih ada ini Pak slotnya beberapa daerah titik-titiknya? Terima kasih. Kalau 2024 karena katanya masih banyak yang belum. Iya. Kalau 2024 kan sudah 1 bulan lagi gitu ya. Nah, bagaimana juga dengan kemungkinan 2025? Oke. Izin Pak Kadis. Untuk 2004 kita sampai dengan saat ini sudah melaksanakan 76 kali dari 83 kali yang kita targetkan. Nah, jadi ini sisa waktu ini masih ada 7 gitu ya. Nah, insya Allah memang sudah kita alokasikan, ada permintaan mendukung kegiatan-kegiatan kecamatan ini sudah antri Pak. Jadi ada 7 kali insya Allah kita selesaikan sampai dengan Desember nanti. Artinya di 83 itu seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut sudah pernah kita laksanakan, walaupun ya tidak semua desa lah. Sudah kecamatan lah ya, gitu ya. Di setiap kecamatan, di 11 kecamatan ini sudah karena infonya ada yang bihirian, Mbak. Itu. Iya. Ya kita tadi pertanyaan tadi kita sambung nanti di 2025. Insya Allah kalau 2025 masih tetap dilaksanakan. Itu kita sementara ya berdasarkan rencana kami itu yang kami susun itu sebanyak 30 kali lah. Nah, mungkin nanti ada penambahan atau gimana nanti tergantung kebijakan pimpinan nanti mungkin ya. Tapi yang pasti Diskopdak sudah memprogramkan sudah itu ya. Dan di kemarin kan kita pengetokan APBD anggaran ya. Nah, artinya kan sudah terplotting di situ. Sudah. Jadi jangan bihiri ya. Ada di 2025. Nanti kita prioritaskan yang belum. Biar. Dan pertanyaan klasiknya juga Bu, bahwa stoknya dibanyaki. Itu rata-rata dari semua yang masuk di sini lah, rata-rata gitu. Iya. Ya diupayakan nanti kita. Oke Bu. Baik, kita kalau pasar murah kita sudah berbicara ya beberapa bulan yang lalu dengan Pak Sahrian juga. Jadi kita sudah mengupas secara detail ya tentang pasar murah ini. Di mana juga pasar murah ini salah satu faktor yang membawa kita menjadi salah satu kabupaten pengendalian inflasi. Ya, dengan pengendalian inflasi
terbaik. Iya, seperti itu. Oke. Baik, saudara pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita berada di zona lewat ya. Oh, lewat ya Bu ya? Di zona lewat. Saya asik sekali dengan apa yang tadi disampaikan Pak Sarian dan Pak Daud dan kawan-kawan. Namun kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi. Dan tetap saya ingin closingnya Pak, apa yang bisa kita sampaikan kepada para pendengar, khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut, berkaitan dengan mempertahankan daerah penghargaan daerah tertib ukur kita Pak? Ya, yang jelas kita berharap komitmen pimpinan kita baik dari DPRD kemudian dari pimpinan kita Pak Bupati, ke depan kan nih Bupati udah definitif tuh. Makanya kita berada pada era pilkada. Saya juga mencoba menyelipkan sedikit lah pesan terkait dengan pilkada ini. Ya pilihlah pemimpin yang benar-benar kita yakini bisa membawa daerah kita lebih maju ke masa yang akan datang. Artinya tidak terpengaruh dengan iming-iming atau hal-hal yang lain gitu Pak ya? Jangan terpengaruh dengan iming-iming, tapi gunakanlah akal sehat kita. Karena kita diberikan Tuhan akal begitu untuk bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Kemudian persoalan pilkada ini kami kira sangat prinsip dan penting. Makanya lihatlah rekam jejak masing-masing para calon itu. Karena ini bagian dari kehidupan kita pada masa yang akan datang, tidak terkait dengan persoalan personnya, tetapi nanti akan terkait dengan persoalan kebijakannya. Betul. Makanya itu saya mengingatkan saja, saya tidak sedang berpihak dengan siapapun, tetapi hanya mengingatkan gunakan hak pilih Anda dengan sebaik mungkin. Seperti itu harapan saya. Nah kemudian terkait bagaimana ke depan, tentunya nanti Pak Nujo secara teknis bisa melaporkan ke Kementerian Perdagangan apa-apa saja yang sudah kita lakukan, karena ini memang laporan harus secara online. Kemudian tidak hanya laporan tetapi fakta di lapangan, kita memang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mensupport keberadaan Tera dan Tera Ulang. Mungkin seperti itu Bu, dan saya pada kesempatan terakhir tentunya buat para pendengar radio Tuntang Pandang FM, wabil khusus nih kepada Ibu Nelly maupun Pak Iwan. Siap. Mungkin secara formal saya akan mengakhiri kegiatan saya sebagai ASN itu pada tanggal 1 Desember atau efektifnya tinggal 2 hari lagi karena besok kan libur tuh. Besok libur hari Rabu, kemudian Kamis, Jumat, itu saja saya efektif melakukan kegiatan selaku ASN. Setelah itu saya akan memasuki masa purna tugas. Makanya saya ingin menggunakan kesempatan ini memohon maaf kepada seluruh warga masyarakat Tanah Laut. Mungkin sajalah di dalam perjalanan rentang waktu 32 tahun saya bisa memberikan kemanfaatan, mungkin tidak menjadi persoalan. Itu adalah bagian dari tugas saya. Tetapi di dalam perjalanannya mungkin ada hal-hal yang dirasa tidak berkenan dengan warga masyarakat, baik dari ASN ataupun secara umum, itu saya mohon dimaafkan. Makanya saya ingin benar-benar hari ini bisa berbicara di sini, Bu. Dan saya termasuk kepala SKPD yang kadang-kadang ngomong sedikit kencang gitu. Karena ya saya kadang-kadang punya prinsip bahwa ketika kita tidak mampu menjadi seekor singa untuk memimpin sebuah pasukan singa, maka kita setidak-tidaknya jangan menjadi anjing yang menggonggong gitu dan menjilat majikannya. Saya prinsipnya seperti itu. Betul. Sehingga saya mencoba di dalam melakukan pekerjaan itu benar-benar tegak lurus begitu. Tegak lurus untuk membangun sebuah prinsip-prinsip dalam kita bekerja. Kemudian tadi yang saya sampaikan semuanya adalah dalam kerangka membangun kebaikan. Seperti itu saja Bu, statement closing dari saya. Dan mudah-mudahan closing terakhir ASN ya Pak ya? Iya. Betul. Kita berpisah hanya di kedinasan. Di PMI ya. Kita masih bisa masuk di daerah lain. Secara kedinasan mungkin seperti itu, tapi non kedinasan seperti di PMI, Ibu juga belum kita melakukan kegiatan seperti ini. PMI
baru beberapa bulan tadi kan mendapat penghargaan betul. level nasional tuh. Tadi saya bilang kan kita di kedinasan berpisah gitu, tapi kita bisa masuk di jalur lain. Saya masih bisa talk show dengan Bapak dengan jalur PMI. Karena PMI juga mendapatkan berbagai kabar gembira. Dan penghargaan itu kita untuk Kalimantan hanya kita yang mendapatkan, tanah laut saja. Jadi kan itu sesuatu yang bolehlah kita warga tanah laut merasa berbahagia seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. Kalau saya mau panjang lagi nanti tambah lewat. Oke, baik. Saudara pendengar, itu tadi ya beberapa hal yang kita perbincangkan. Saya rasa itu sangat krusial ya dalam hal mempertahankan dan membanggakan daerah Kabupaten Tanah Laut yang sudah mendapat penghargaan daerah sebagai daerah tertib ukur 4 kali berturut-turut, dan ini luar biasa untuk Indonesia, se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Nah, kita berharap para pedagang, para pembeli, masyarakat dan pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dapat berkomitmen untuk menjaga penghargaan ini ya, menjaga tanah laut sebagai daerah yang tertib ukur, bersama-sama memainkan perannya ya Pak ya, sesuai dengan petunjuk dan peraturan yang telah berlaku. Baik, terima kasih Bapak atas kebersamaannya. Selamat memasuki masa purna. Semoga lebih bahagia, lebih sehat Bapak, dan lebih banyak berkiprah, tidak terikat dengan kedinasan. Tapi tidak lebih vokal kan Pak ya? Oke, terima kasih juga Pak Daud ya kebersamaannya, Pak Nujul. Terima kasih Mas Abrin, terima kasih. Terima kasih para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami, para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 PPR Radio Tuntung Panang FM, radio kebanggaan kita bersama. Mohon maaf